Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan yang diiringi dengan uraian tajwid serta penetapan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jemaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas wa idza qila lahum aminu kama amanan nas kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu qalu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun duhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا wa dibaca pendek, kemudian i juga dibaca pendek, bukan ai ya, tapi i jelas ya. A I U A I U wa i bukan wa i tapi wa i. Wa idza za dibaca panjang karena ada alif di depan, sebelumnya berharakat fathah. Ini merupakan mad tabi'i atau mad asli. Cara bacanya dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian qi dibaca tebal. Makharijul huruf qi itu tepatnya di pangkal lidah. Qa qi qu aqa. Jadi qi ya, bukan kila, tapi qila. Qi dibaca panjang karena ada ya sukun sebelumnya berharakat kisrah. Ya sukun sebelumnya berharakat kisrah itu dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja, sama seperti za. Kemudian la dibaca pendek, cara baca la biasa aja ya, la tipis ya. Kemudian la, lahum ya, la juga dibaca pendek, ini bukan a ya, tapi la ya. Bukan ahum, tapi lahum ya. La-nya dibaca pendek, kemudian hum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Mim sukun bertemu dengan hamzah adalah izhar syafawi. Cara bacanya jelas ya, cukup ditekan mimnya ya. Hum ditekan tanpa harus ditahan ya. Lahum a ya. Kemudian a dibaca panjang karena ini merupakan ada harakat fathah. Jadi harakat fathah ini yang terdapat pada hamzah dinamakan dengan mad badal. Mad badal itu adalah mad-mad pengganti hamzah yang terdapat pada awal kalimat. Ya, ini a-nya di awal kalimat, aminu ya. Jadi cara baca mad badal ini yaitu dipanjangkan 2 harakat. Kemudian mi dibaca pendek, nu dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Waw sukun sebelumnya berharakat dhammah dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ka ini dibaca pendek, ka ya. Makharijul huruf ka ini ya tepatnya di pangkal lidah agak sedikit ke bawah daripada huruf qa ya, daripada qa. Kemudian ma
dibaca panjang karena di sini ada huruf mad sebelumnya berharakat fathah, kemudian berjumpa dengan alif di depan ya, atau hamzah ya. Jadi ketika mad bertemu dengan alif di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya, antara huruf mad dengan hamzahnya yaitu terpisah di lain kalimat. Jadi ma satu kalimat, kemudian a satu kalimat. Jadi cara baca mad jaiz munfasil ini yaitu dipanjangkan boleh 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian a ini ada baris tegak dibaca panjang juga. A yang terdapat pada hamzah ini dinamakan dengan mad badal, sama seperti aminu, amana ya. Jadi a ini mad badal ini cara bacanya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian ma dibaca pendek, kemudian nanas. Di sini ada alif lam asyamsiyah. Sesudah alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu nun. Ya. Jadi kalau berbicara dengan huruf yang bertasydid ini, otomatis di sini ada 2 huruf ya. Yang pertama yaitu nun sukun, yang kedua adalah nun yang berharakat. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan nun berharakat, maka nun yang pertama yang sukun dimasukkan ke dalam nun yang kedua yang berbaris. Maka jadilah satu nun ya. Cara baca na ini ditekan ya. Ditekan sambil ditahan suaranya sehingga terbentuk suara yang mendengung. Amanan nas ya. Nanas ditekan kemudian ditahan langsung dileburkan kepada nun yang bertasydid. Kemudian na dibaca panjang, ini ada alif sebelumnya berharakat fathah, jadi ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian su, sa si su ya, bacaan su ini tipis, posisinya dia tepatnya di ujung lidah dengan gusi bawah ya. Ini su-nya dibaca pendek, kemudian qa ini dibaca panjang karena ada alif di depan sebelumnya berharakat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian lu'a. Ini ada huruf mad yaitu waw sukun sebelumnya berharakat dhammah, kemudian bertemu lagi di depannya ada hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil, sama seperti kama ama ya. Ini lu'a. Jadi ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat, maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara baca lu-nya cukup dipanjangkan 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian a dibaca pendek ya, a bukan a ya, tapi a jelas ya. Posisi makharijul huruf a ini tepatnya di tenggorokan bagian bawah ya. Kemudian nu-nya dibaca pendek ya, bukan nu ya. Ini bukan huruf waw, yang namun ini adalah peminjaman huruf oleh hamzah ya. Ini ada hamzah kecil, jadi bukan anu minu tapi anu minu. Bukan juga dibaca ain ya, ini hamzah bukan ain, jadi jangan dibaca anu ya, anu ya. Ini anu cukup ditekan saja dan bunyinya ditipiskan, anu minu. Tekannya ditekan yang ringan, jangan sampai terlalu kuat ya, sehingga membunyikan suara yang ain, anu ya. Mi dibaca pendek, kemudian nu juga dibaca pendek, ka juga dibaca pendek, kemudian ma dibaca panjang karena ada huruf mad, yaitu ada di sini ada tanda alifnya sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu lagi di depannya ada hamzah di lain kalimat. Maka ini juga dinamakan dengan mad jaiz munfasil, sama seperti kama'a, lu'a, kemudian kama'a ya. Cara baca mad jaiz munfasil ini cukup dipanjangkan 4 sampai 5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian a dibaca panjang ya, karena di sini ada baris tegak
yang terdapat pada hamzah pada awal kalimat. Ini dinamakan dengan mad badal. Jadi cara baca a ini cukup dipanjangkan 2 harokat. Kemudian ma dibaca pendek, nasu. Ini cara baca nasu, ada alif lam asyamsiyah. Jadi cara bacanya cukup ditekan nunnya, langsung dileburkan ke dalam huruf sin. Amanasu, amanasu, ya. Jadi di sini ada alif syamsiyahnya, ya. Sesudah alif al asyamsiyah ini bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu sin, ya. Jadi sin ini dibaca pendek, ya. Amanasu, amanasu. Jadi alif ini tidak dibaca, ya, jangan nanti dipanjangkan dinanya. Amanasu, ya, itu bacaan yang salah. Tapi langsung ditekan, langsung dileburkan nunnya ke dalam bunyi sin. Amanasu, ya. Kemudian fa dibaca pendek. Posisi makharijul huruf fa ini, ya, tepatnya di perut bibir sebelah dalam, ya, perut bibir bawah sebelah dalam dengan ujung gigi seri bagian atas, ya. Kemudian h ini dibaca panjang, ya, karena di sini ada huruf mad, yaitu ada alif sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat, ya. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil? Karena huruf madnya dengan hamzah masih dalam satu kalimat, tidak terpisah, ya. Jadi cara baca mad wajib ini dipanjangkan 4-5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Jadi ini ada tanda waqaf yang seperti ini, ya, bentuk qala ini dinamakan dengan waqaf al-waqfu aula. Jadi berhenti itu lebih utama. Jadi lebih bagus berhenti. Jadi saat berhenti di sini hamzah ini disukunkan, ya. Amanas sufaha. Jadi ditekan ujungnya, ya, karena ada hamzah sukun di sini. Karena sudah kita waqaf, otomatis harakatnya sudah hilang, ya. Namun dipanjangkan dulu ini hanya 4-5 harakat, kemudian ditekan ujungnya, ya, ada hamzah. Kemudian a dibaca pendek, la dibaca panjang karena ada alif sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ini merupakan adalah mad jaiz munfasil. Cara bacanya yaitu cukup dipanjangkan 4-5 harakat, harus konsisten dengan nafas. Ala harus ada 4 kali ketukan, ya, atau 5. Kemudian inna, cara baca inna ini ada hamzah bertemu dengan nun yang bertasydid. Cara bacanya yaitu ditekan i-nya sambil ditahan, ya, sehingga keluar suara yang mendengung. Karena di sini ada nun yang bertasydid dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi kalau ghunnah musyaddadah ini otomatis dia berdengung, ya. Jadi cara bacanya inna ditekan sambil ditahan 2 harakat. Kemudian dileburkan ke dalam bunyi na. Na-nya dibaca pendek, kemudian hum hu. Ada mim sukun bertemu dengan ha, ini merupakan idhar syafawi. Jadi cara baca idhar syafawi itu jelas bunyi mimnya atau bunyi m-nya. Cara bacanya cukup ditekan mimnya saja. Hum hu. Ala innahum hu. Hum hu. Jadi jelas mimnya, ya. Kemudian hu dibaca pendek. Musu ini ada alif lam asyamsiyah. Sesudah alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya cukup ditekan mimnya, langsung dileburkan suaranya ke sin, ya. Humusu, humusu, ya. Su-nya dibaca tipis, kemudian ini bacaan su-nya pendek, ya. Kemudian fa dibaca pendek. Ha ini dibaca panjang karena ada alif di depan sebelumnya berharakat fathah, kemudian bertemu dengan hamzah masih dalam satu kalimat, maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil, ya. Dikarenakan huruf mad dengan hamzahnya tidak terpisah,
masih dalam satu kalimat, sama seperti sufaha yang di atas tadi ya. Jadi cara baca ha ini adalah dipanjangkan 4 sampai 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian u dibaca pendek, wa dibaca pendek, kemudian la, ini la ya bukan a. La-nya dibaca panjang karena ini ada harokat tegak. Jadi harokat tegak ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi cara baca la-nya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian killa, ada nun sukun bertemu dengan lam yang bertasydid. Cara bacanya itu yaitu dimasukkan nunnya ke dalam bunyi lam ya, karena nun sukun bertemu dengan lam yang bertasydid dinamakan dengan idgham bila gunnah. Jadi memasukkan nunnya dengan tanpa berdengung. Cara bacanya cukup ditekan saja langsung masuk ke la. Walakilla, killa, jangan kinla ya, itu bacaan yang salah. Walakilla ya, ditasydidkan ke la-nya. Kemudian la dibaca panjang karena ini ada hamzah ya, ada alif, sebelumnya ada berharakat fathah, ini dinamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian ya, ini ada ain ya. Posisi makharijul huruf ain ini dia tepatnya di tenggorokan bagian tengah sejajar dengan makharijul huruf ha ya, ha kecil. Jadi sifat ain ini adalah tawassut ya. Mana tawassut itu pertengahan. Jadi tidak begitu ditekan juga tidak begitu dialirkan ya. Jadi aliran ringan di sini. Ya la ya, jangan ya la ya. La ya la ya. Walakin la ya'lamun. La dibaca pendek, kemudian mu ada waw sukun, sebelumnya berharakat dhammah, kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang sudah kita wakaf. Jadi otomatis di sini sudah 2 huruf yang kita wakaf, yang kita sukunkan ya. Yang pertama yaitu mati asli, wawnya waw sukun, kemudian nun matinya dengan sebab karena sudah kita wakaf. Jadi ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Cara baca mad arid lis sukunnya boleh dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Taib, untuk pembahasan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.